Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya seperti biasanya. Kali ini saya akan meramalkan untuk kamu zodiak Taurus di bulan Februari 2023. Evan Jaya akan meramalkan dan akan membacakan pesan-pesan kartu tarot alam semesta. Sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya saya mengajak Anda untuk like, di-share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup baik jika Anda percaya dengan Evan Jaya ya. Oke, untuk kamu orang yang berzodiak Taurus, terkenal dengan orang yang keras kepala tinggi, egonya cukup kuat, dan cukup memberikan sebuah bentuk temperamental yang cukup kasar, kadang lembut juga ya. Biasanya untuk kamu orang zodiak Taurus terkenal kuat, namun jinak di dalamnya ya. Nah, jadi di sini ibaratnya adalah terkenal dengan orang yang cukup memiliki sebuah talenta yang cukup baik, talenta yang cukup kuat dan bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup besar di dalam hidupnya. Mental kondisi fisik secara mental, secara cukup kuat, secara cukup baik di dunia yang akan dia hadapi, orang zodiak Taurus tetap pasti akan berdiri tegak dengan fondasi yang kokoh. Orang yang cukup kuat, orang yang cukup bisa memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan. Orang yang zodiak Taurus terkenal dengan sikap yang cukup baik, cukup bertalenta, cukup berkemampuan, dan cukup bisa lebih bersemangat dalam membuat kehidupannya lebih bagus ke depannya. Nah, bisa memberikan sesuatu efek yang cukup baik jika bisa melakukan yang terbaik. Kondisi fisik secara mental lebih kuat dan kondisi fisik secara religius di dalam hati batin jiwanya biasanya terkuak-kuak ya, dan biasanya lebih banyak meledak emosinya sehingga mungkin banyak sesuatu yang akan dilakukan tetapi hanya satu atau dua yang bisa dijalankan. Tetapi di sini untuk orang zodiak Taurus terkenal dengan orang yang cukup sempurna dan mungkin bisa terkenal dengan orang yang cukup high class ya. Nah, jadi untuk zodiak Taurus itu terkenal dengan orang yang cukup memberikan sebuah efek yang cukup menggetarkan dunia ya, karena memang zodiak Taurus terkenal dengan setianya, keberaniannya, dan sehingga mungkin tak luput dari yang namanya sebuah untuk kesalahan ya. Jadi ketakutan, berambisi, semua didahului dengan keberanian, kekuatan jiwa tanpa memikirkan sesuatu, berpikir panjang ya. Nah, jadi untuk di bulan Februari ini seperti apa yang akan dijalani? Coba kita akan melihat kartu pertama. Zodiak Taurus, sesuatu yang akan dihadapi di bulan Februari ini sini adalah judication. Yang mana di sini adalah tentang kamu zodiak Taurus membuat sebuah keputusan tentang masalah ya, yang kadang bisa menguntungkan, yang kadang juga bisa merugikan diri kamu ya, tapi juga bisa melawan kamu. Nah, jadi secara harafiah masalah ini adalah sebagai bentuk mungkin yang akan dihadapi sebagai penolakan, sebuah bentuk ajukan, pelayanan, dan bentuk penyelesaian ya. Mungkin di sini harus dilakukan dengan bentuk proses ya, yang harus dilakukan dalam bentuk penyelesaian perselisihan dan mungkin yang harus kamu sikapi. Di sini yang harus kamu capai dengan baik adalah mengenai tentang sesuatu hal, sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan penuh keadilan. Rasa semangat yang tinggi, rasa semangat yang cukup kuat. Apapun yang akan dijalani, apapun yang akan disikapi sebenarnya bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik. Tetapi ya memang kalau bisa memberikan apa yang bisa menjadi tujuan hidup kamu, mungkin ini adalah bisa menjadi sebuah kekuatan. Tetapi dalam hidup kamu, di sini yang dirasakan adalah bentuk keadilan. Keadilan, keadilan, dan keadilan. Jadi di situ adalah bentuk proses. Hidup kamu bentuk penyelesaian, ya itu yang paling penting, dan mungkin secara lebih profesional ya mungkin semuanya itu mungkin harus diseimbangkan ya. Nah, coba di sini kita akan melihat dalam menghadapi sebuah bentuk masalah tentunya pasti ada berbagai rintangan dan hambatan yang akan disikapi. Di sini ada dua ya yang harus kamu berikan adalah mengenai tentang liberation, serendipity, rintangan dan hambatan ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu untuk kamu yang pertama, liberation. Liberation adalah free yourself, bebaskanlah diri kamu
bebaskanlah jatimu, jati diri kamu, kehidupan kamu seutuhnya. Maksudnya di sini adalah sudah saatnya membebaskan diri kamu dari dunia orang-orang yang beracun. Dunia orang-orang yang bersikap lemah lembut, yang bersikap suka merayu kamu, yang suka menggoda dan suka mencekik kamu dari belakang. Nah, jadi ini adalah bentuk rintangan bahwa di dalam situasi ketergantungan seperti ini, kamu harus bisa lebih banyak mengambil sebuah tindakan dan membebaskan diri kamu secara seutuhnya. Kamu jangan terpancing, kamu jangan terlalu terpengaruh, dan kamu jangan terlalu melekat di dunia orang yang seperti ini. Di dalam hidup kamu di sini, memang di dunia ini memang tidak ada sesuatu yang bisa bersikap adil. Tapi jika memang kamu ingin mengambil sebuah langkah sikap adil kamu, lakukanlah dari dalam diri kamu sendiri. Jangan mengharapkan sesuatu dari orang lain, tetapi harapkanlah dalam diri kamu sendiri. Jadikanlah seutuhnya, semuanya itu akan bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik dalam kehidupan, baik dalam kebersamaan, baik dalam sebuah bentuk hubungan. Jika kamu ingin selalu mendapatkan sesuatu hal yang cukup positif, jauhilah, ya. Melakukan segala sesuatu bentuk mungkin kamu harus bisa lebih banyak tidak terkontaminasi ataupun tidak terpengaruh yang cukup kuat melekat dengan dunia kamu, sehingga apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik, ya. Nah, jadi kamu harus bisa melakukan apa yang menjadi keinginan tujuan kamu, dan mungkin kamu tidak terjatuh ataupun dirugikan dari orang yang selalu memanifestasi kehidupan kamu dengan cukup kuat, ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah bentuk hambatan. Serendipity, merge with the flow, ya, menyatu dengan arus kehidupan, menyatu dengan dunia arus alam semesta. Yang mana di sini serendipity, ke dalam arus kehidupan di sini, kamu bisa lebih banyak mempercayai energi cukup yang baik dan segala bentuk bayangan, ya. Kamu bisa lebih banyak percaya tentang upaya dan bisa mengenali bentuk tanda-tanda yang akan kebetulan terjadi di sekitar kamu. Misalnya di sini adalah yang selama ini menghambati kamu adalah di mana kamu seharusnya kamu tempati, di mana yang seharusnya kamu lakukan. Kamu bisa lebih sadar dan lebih tindak lanjut tentang keberuntungan yang akan terjadi di sekitar kamu. Hambatannya di sini adalah kamu kurang percaya, kamu kurang bisa mengenali bentuk-bentuk tanda kebetulan yang terjadi di sekitar kamu, sehingga kamu susah untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu, ekspektasi kamu, dan segala bentuk harapan kamu. Yang saya lihat di sini adalah sesuatu hal yang mungkin harus kamu jalani adalah bentuk kekuatan, bentuk perubahan, bentuk yang namanya di sini adalah kamu bisa lebih respect, kamu bisa lebih dekat, lebih banyak respon, peka terhadap dunia kamu, di mana lingkungan udah tahu tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik, maka kamu jauhilah, maka kamu pergi sejauh mungkin tanpa harus terpengaruh, ya. Kehidupan kamu di bulan Februari ini semua bertindak lebih seimbang dan adil, ya. Jadi apapun itu jangan terlalu lebih banyak memihak ataupun merugikan diri sendiri ataupun dimanfaatin. Karena segala sesuatu apapun yang harus kamu jalani itu sebenarnya semua berhubungan dengan apa yang harus kamu jalani, apa yang harus kamu sikapi. Ya, jadi perhatikanlah di dunia lingkungan sekitar kamu. Barulah kamu bisa melakukan yang terbaik apa yang harus kamu jalani, ya. Oke, untuk kamu orang yang berzodiak Taurus, udah selesai. Ini nanti ada hasil ramalan lagi mengenai editan kata-kata kalimat, ya. Editan tulisan hasil ramalan. Kiranya teman-teman untuk kamu orang zodiak Taurus bisa mengikuti hasil ramalan dari awal sampai selesai, ya, supaya tidak ketinggalan informasi.